Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardika Dwi, host magang medcom.id. Hari ini kebetulan saya ngebawain program namanya Movie Talk. Sebenarnya sih udah lama sih program-program film yang ada di Medcom ini untuk ngebahas masalah promo juga untuk banyak lah. Tapi hari ini dikhususkan untuk cast film Teman Tapi Menikah 2 ini dibuatkan channel sendiri namanya Movie Talk. Boleh tepuk tangan? Makasih. Tapi sebelumnya Sobat Medcom yang lagi nonton bisa langsung subscribe YouTube channelnya medcom.id dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Mungkin hari ini cerah sekali karena ada Mbak Mawar dan Mas Adipati Dolken. Mbak Mawar sebelumnya saya juga ngefans sama Mbak Mawar tapi udah lama sih. Udah dengerin lagu-lagunya juga ya. Halo semuanya, aku Mardiong dan di film Teman Tapi Menikah 2 aku berperan sebagai Ayu. Ya, sebelumnya aku mau ngasih minum dulu nih, kasihan pucat mukanya. Gue Adipati Dolken, gue berperan sebagai Dito Percussion. Menarik ke belakang, ini kan film yang diangkat dari novel Kak. Ada ini nggak sih, ada beban khusus nggak sih untuk memerankan seorang Dito? Kebetulan ini udah yang kedua ya, jadi ngomongin beban tuh sebenarnya udah nggak ada. Karena kan gue udah pernah mainin di satunya juga gitu kan. Yang kedua mungkin tuh lebih kayak bagaimana pendewasaan karakternya Dito. Karena kan yang pertama tuh ngomongin tentang persahabatan di waktu dari SMP, SMA, terus tiba-tiba nikah sama Ayu gitu kan. Yang kedua tuh pendewasaan dia melihat hubungan ini bukan sebagai sahabat doang, tapi udah menikah dan sebentar lagi punya anak gitu sih. Tapi sebelumnya itu novelnya udah pernah dibaca belum? Enggak, gue gak baca. Karena gue kenal sama Ayu itu udah sebelum dia nikah. Oh, Jadi gue udah tahu hidupnya mereka seperti apa gitu. Seumuran sama gue kan soalnya kan, jadi emang gue temenan sama mereka berdua. Ngapain gue baca bukunya kalau emang gue kenal sama orang gitu kan. Oke, benar sekali. Mungkin kalau dari Mbak Mawar ya, kan ini banyak dari, aku juga ngeliat kan beberapa trailernya itu mungkin flashback dari yang film-film pertama, misalnya kayak mau berangkat ke Bandung segala macam. Itu ada, mungkin ke Mas Dito lagi deh, ada dejavunya gak sih Mas? Enggak sih, karena memang situasinya sebenarnya kita ngebuat flashback itu supaya kita bisa ngerimain orang-orang gitu sebenarnya. Orang-orang yang belum sempat nonton yang pertama dan tiba-tiba mau langsung nonton kedua, mereka tetap bisa ngerekap semuanya gitu sebenarnya. Dengan gitu case yang baru dari case yang baru ya. Mbak Mawar. Oh iya, Mbak Mawar sendiri baca novelnya atau cuma dari lihat film yang pertama aja? Jujur aku belum baca novelnya dan memang dibolehkan untuk nonton film yang pertama tapi tidak diharuskan untuk nonton film yang pertama karena dari karakter Ayunya sendiri pun bakalan beda gitu. Karena di Teman Tapi Menikah 2 Ayunya lagi hamil, jadi kayak banyak banget perubahan hormon yang bikin dia makin galak, terus kemudian lebih sensitif gitu. Jadi berbeda dari Kak Ayu biasanya sih. Untuk Mas Adipati nih, kan lawan mainnya berbeda nih Mas. Maksudnya ketika diumumkan ketika waktu itu yang ganti Mbak Mawar, De Jong, pertama kali reaksi? Pertama kali ketika diumumkan untuk lawan mainnya. Reaksinya apa ya, gitu? Ya. Ya gimana ya, kayak oh ya udah, maksudnya kayak yakin nih gitu kan. Pertamanya pasti kayak gimana ya, ini yakin gak sih kayak beneran nih? Kayak gitu doang sih sebenarnya, cuman kayak ya udah kalau emang ganti ya udah nggak ada masalah kok. Atau sebelumnya emang udah pernah, maksudnya udah tahu bakal diganti sama Mbak Mawar atau? Enggak. Jadi emang ini kan proses pembuatan yang kedua ini cukup lama nih. Kebetulan kan yang pertamanya aja tuh tahun 2017 gitu. Terus yang kedua 2020 nih baru dibuat kemarin 2019 akhir kemarin dibuatnya. Pas dikasih tahu pun itu pas udah mau syuting sebenarnya. Oh segitu. Jadi emang gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya ketemu sama Mawar. Maksudnya gue udah kenal Mawar juga sebelumnya, jadi ya udah nggak masalah. Untuk ngebangun chemistry-nya sebelumnya pernah main bareng gak sih maksudnya di sinetron atau FTV atau film sebelumnya? Pernah satu scene. Pada satu scene kita ketemu di film Warkop. Oh iya benar. Yang diduduk di taman itu, nah udah. Jadi ketemunya di situ pertama kali sebenarnya. Kenalan pertama kali di situ gitu. Cuman itu cuma satu scene kan sebenarnya, tidak ada waktu panjang untuk ngobrol juga gitu. Pas ketemu di TTM ini ya udah kita emang harus nge-build chemistry baru lagi dengan situasi yang baru lagi juga gitu sih. Untuk ngebangun chemistry-nya maksudnya apakah ada hangout bareng atau misalnya pendalaman karakter di luar dari lokasi syuting atau? Pasti.
Kita sempet jalan bareng, Oh, oke. terus waktu kita syuting di Bali kita dikasih 2 hari sebelum syuting itu kita jalan sama Kak Ayu Dito, sempet motoran juga gitu kan. Sama Kayu sama Dito juga bang. Iya, terus apa ya, ngobrol sih Karaokean. yang paling banyak. Iya, karaokean juga sempet. Itu sih. Untuk chemistry-nya biar lebih dapat lagi ya. Terus ngomongin kejadian yang menarik selama syuting, mungkin ada kejadian yang menarik gak sih maksudnya selama proses syuting yang kedua ini? Banyak sih. Hampir semuanya menarik sih. Kita ada syuting di Bali juga, kita ada syuting di Puncak gitu. Jadi emang situasi tempat-tempatnya juga, lokasi juga menarik-menarik gitu kan. Gitu sih. Dan juga apa ya, kita belajar banyak banget sih dari film Teman Tapi Menikah 2 ini. Apalagi aku masih 18 Iya. tahun dan belum berkeluarga. Betul. Dan Dodot ya mungkin Udah siap soon. tapi belum berkeluarga loh. Ya pasti belajar banyak banget sih, dapat kayak banyak banget pelajaran baru dari film Teman Tapi Ya mungkin ngerasa kayak aduh nggak pernah nih jadi aduh gimana gitu nggak sih Kak? Jadi agak gagal sebenarnya konsultasi sama mamanya. Oke. Tapi kalau sama Kayunya sempat ngobrol sih, terus nanya-nanya juga karena ibu hamil ternyata beda-beda cara jalannya, beda-beda juga yang dia rasain. Terus kenapa dia bisa moodnya berubah segitu drastisnya gitu kan? Sempat nanya-nanya juga. Terus apa lagi tadi Kak? Sorry. Ya itu maksudnya. Ya itu. Begitu. Iya sempet, iya sih. Terus ngelihat beberapa referensi video ibu-ibu hamil kayak cara jalannya. Ini sampai ngeliat YouTube ya? Iya. Berarti. Mungkin dari Mas Adipatinya sendiri ada koreksi nggak sih pas misalnya ada yang kesalahan atau pas di skenario untuk hamilnya mungkin lu nggak gitu. Kebetulan gue juga nggak hamil nih. Oh iya. Ya sebetulnya maksudnya tahu gitu atau mengkoreksi nggak ada ya? Enggak, kan gue belum punya istri juga ya. Jadi gue belum mengerti juga soal kehamilan. Yang aku mau tanyain lagi di sini ngisi soundtrack juga nggak sih? Enggak ya? Mungkinan. Kemungkinan sejauh ini kemungkinan. masih Oke, ya, kita berarti bisa mengulik sedikit. Kan udah ada lagunya sendiri dari Mas Dito sama Mbak Ayunya. Berarti di sini kemungkinan berarti Mbak Mawar ngisi soundtracknya juga. kemungkinan. Oh, kemungkinan. Berarti ada peluang lah ya 50-50 gitu. TBC. Oh, to be confirmed. Yang penasaran langsung aja lihat filmnya nanti. Berbicara masalah sutradara, Mas Rako, tipikal kepemimpinan atau di pas saat syuting bagaimana? Bang Rako tuh orangnya santai banget sebenarnya. Santai-santai tapi serius gitu. Bang Rako tuh dia dia punya cara sendiri untuk gimana caranya menyampaikan apa yang dia mau direct gitu sebenarnya. Setiap scene-nya gitu dia punya caranya sendiri. Untungnya gue udah sama Bang Rako tuh udah kenal lama banget. Maksudnya dari hampir 10 tahun kali ya gue kenal Bang Rako dan hampir majority film gue tuh sama dia semua gitu. Oke. Nggak semua sih, cuman maksudnya majority belakangannya sama dia semua juga gitu. Mesti kayak emang sama Bang Rako tuh udah sedekat itu, jadi gue punya keenakannya tuh adalah karena gue udah kenal. Jadi gue udah paham apa yang mau dia sampaikan gitu dengan ciri khasnya tuh yang selalu santai, selalu bercanda, selalu selalu fun lah. Tapi secara nggak langsung dia juga strict banget orangnya, keras. Tapi bukan keras tegas gitu, tegas tapi santai itu sih. Ketika di lokasi syuting mungkin ada pengalaman baru sama Mas Rako mungkin ketika ngedirect gitu, maksudnya ada hal yang lu nggak gini nih, harus begini nih misalnya gitu. Kita omongin sebelum kita syuting. Oh, gitu. Kita omongin itu sebelum kita mulai syuting. Bang Rako tuh tipikal yang emang ngasih bekal dulu semuanya di awal, dia maunya apa dikasih tahu semuanya. Oke. Pas syuting ya udah harus profesional menjadi sesuatu yang harus jadi gitu sebenarnya, gitu sih. Kalau Mbak Mawar sendiri ngelihat Mas Rako? Mam Rako itu sutradara yang tahu apa yang dia mau. Jadi kayak dia tahu juga cara nyampeinnya dengan caranya dia kayak yang dibilang Dodot tadi. Terus juga dapat banyak banget sih masukan mengenai acting dari Mas Rako sendiri. Kalau dari aku sendiri. Apalagi ini pertama kalinya aku ketemu sama Mas Rako, Dodot dan tim film Teman Tapi Menikah 2 ini. Ya, jadi keluarga baru di Teman Tapi Menikah. Menjalani sebagai penyanyi, Mbak Mawar terus sekarang juga beradu acting juga. Kira-kira kedepannya apakah akan berjalan beriringan atau milih salah satu? Semoga bisa berjalan beriringan dengan baik, nggak ada yang ketinggalan. Kita doakan saja ya. Amin. Semoga harapannya sih kayak gitu. Pengen dua-duanya tetap stabil dan konsisten. Oke. Mungkin yang terakhir Sobat Medcom bisa langsung dipromosiin aja untuk film Teman Tapi Menikah. Silakan. Hai Sobat Medcom, jangan lupa buat nonton film Teman Tapi Menikah 2 Tanggal 27 Februari 2020 di seluruh bioskop Indonesia.
Oke, Sobat Medcom, itulah perbincangan yang menarik. Ya mungkin kalau nggak menarik juga nggak apa-apa. Untuk Sobat Medcom di rumah yang lagi nonton, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya juga ya. Jangan lupa. Saya Ardika Dwi pamit. Bye-bye.